Yo, what's up guys, welcome to Daily Screen. So di video kali ini kita akan melakukan segmen daily update, tapi fokus kita adalah hanya di film The Marvels. Kita tahu sendiri kalau The Marvel ini kan dirilis di 10 November mendatang, which is itu tinggal beberapa minggu lagi gitu ya. Tapi yang menyedihkan adalah beberapa artikel di luaran sana yang paling banyak, termasuk juga di Indonesia ada beberapa yang memprediksi kalau film ini akan flop atau gagal gitu ya. Nah, disinilah yang akan kita bahas secara mendalam mirisnya gitu ya. Sekarang gue butuh banget pendapat kalian di kolom komentar di bawah, bagaimana pendapat kalian dengan prediksi flopnya film ini, karena memang kalau dibilang setuju juga gue nggak setuju, dibilang nggak setuju juga gue cukup setuju gitu ya. Nah, yang pertama mari kita bahas soal prediksi yang agak sedikit mengecewakan ini gitu ya. The Marvel belakangan ini memang faktanya dari segi marketing, dari segi pembuatan film gak yang kelihatan banget, gak yang menjadi spotlight, termasuk juga kayak kita konten kreator, youtuber ataupun blogger itu gak banyak yang memberikan spotlight tertentu dengan The Marvel, kayak berasa film solo yang biasa aja gitu ya. Dan dari segi marketing pihak Marvel pun gak terlalu jor-joran, jujur. Memang beberapa alasan ada yang mengatakan bang kan ada SIG Aftra, para pendemo, para penulis lagi demo, mereka nggak mendukung beberapa rumah produksi yang melakukan promosi, jadi terpaksa production house dan sebagainya itu memang menstop namanya produksi, dan banyak sekali film-film yang terdampak gitu ya, bahkan mereka gagal syuting dan sebagainya, termasuk juga dengan Marvel Studios dengan beberapa film mereka. Tapi sebenarnya itu bukan menjadi sebuah alasan, karena beberapa minggu ini ada beberapa titik temu terkait perkembangan dari SIG Aftra, jadi para produsen film ini bisa melakukan promosi lagi, dan kita lihat sendiri ada beberapa film yang udah mulai promosi, termasuk juga Captain Marvel udah mulai memberikan banner-banner gitu, banner-banner di jalanan. Jadi ya seperti itu ya, tapi memang dari segi niat marketing mereka tuh nggak terlalu berasa. Itulah salah satunya kenapa media-media besar ini tampaknya memang memprediksi bahwa film ini bakal gagal total gitu ya. Kita contohkan aja kayak Barbie, Oppenheimer, khususnya mungkin setelah pandemik nggak ada marketing, promotion dan sebagainya itu yang sehebat Barbie dan juga Barbenheimer gitu, karena wow, berkat itu akhirnya Barbie kan menjadi salah satu film terlaris juga di dunia gitu ya. Nah, untuk The Marvel ini kan kalau kita ngomongin budget, mereka budgetnya sekitar 278 juta dolar, dan itu gede banget, bahkan menempatkan The Marvel itu menjadi posisi film-film MCU yang dengan berbudget yang sangat besar di deretan dengan Avengers Endgame, Infinity War, Guardians of the Galaxy, itu besar banget gitu ya. Bahkan mereka dari 278 dolar itu 55 juta dolarnya kabarnya dapat subsidi dari pemerintah Inggris, karena mereka syuting juga di Inggris gitu ya. Dan itu wow gitu ya. Dari segi pembuatan film udah keren. Gue berharap banget bahwa marketing mereka, karena masih ada beberapa minggu lagi, gue pengen lihat bahwa marketing mereka lebih greget gitu. Karena kalau enggak, ini fakta bahwa prediksi dari media-media besar tersebut terkait bahwa film ini akan gagal itu 100% benar gitu. Gue takutnya kayak gitu, karena jujur ini juga ada pengaruhnya dengan Marvel Studios dan juga Disney, karena sejak Infinity Saga, peralihannya ke Multiverse Saga, dimulai dengan WandaVision, itu memang fans itu benar-benar sudah muak ataupun jenuh dengan genre superhero. Selanjutnya lagi beralih ke series Loki season kedua yang memperkenalkan Multiverse Saga di fase ini gitu ya. Yang membuat beberapa fans MCU jengkel itu adalah ketika diperlihatkan Infinity Stone di meja kerjanya Casey yang cuman jadi penindih kertas aja gitu. Kita ngerti konsepnya bahwa Infinity Stone ini ya kalau di luar waktu itu nggak berpengaruh, di luar Sacred Timeline itu nggak berpengaruh. Tapi Infinity Stone ini kan sebenarnya kalau bagi fans MCU kan sakral banget. Mereka ngeri gitu ya, apalagi ketika Thanos menggunakannya. Wah, ini sesuatu hal yang wajib dibanggakan karena bisa menghapus setengah populasi gitu. Pada kenyataannya di fase ini cuman remeh-temeh dijadikan penindih kertas doang. Dan dari situlah mula dari banyak penggemar MCU yang agak sedikit kecewa, karena apa yang dijunjung-junjung di Infinity Saga ketika beralih ke Multiverse Saga itu dianggap kayak gitu doang gitu ya, dipatahkan plak gitu. Jadi hype kita langsung terjun bebas. Sejak saat itulah banyak sekali proyek-proyek MCU yang mereka ekspektasinya kita sangat hype, senang gitu ya. Salah satunya Ant-Man and the Wasp Quantumania itu kan memang digadang-gadang oleh Kevin Feige dan juga tim akan menjadi film yang sangat dicintai dan juga benar-benar bombastis karena akan melahirkan Kang the Conqueror. Bahkan di situ juga di post credit scene kita akan melihat Kang Dynasty dan sebagainya gitu ya. Pada kenyataannya kritikus, para pencinta MCU itu kurang puas dengan tampilan ini dan membuat Kevin Feige dengan tim ini kaget gitu. Kok bisa
film yang kita gadang-gadang bakal keren kok nggak dicintai gitu ya. Dan itu salah satunya dari awal itu karena mereka benar-benar merubah banyak sekali karakter superhero baru yang dimasukkan dan kita mulai dari awal lagi gitu. Bahkan sekarang itu proyek-proyek dari MCU itu bukan hal yang harus diikuti lagi. Beda banget dengan Infinity Saga. Kalau kalian nggak ngikutin satu film itu berasa kayak rugi besar gitu. Kayak kalian semalam rugi saham sampai berapa miliar gitu. Jadi benar-benar harus diikuti gitu ya. Dan kita enjoy menikmatinya gitu ya. Sampai film-film lain nggak kita anggap lah di bioskop gitu harus nonton Marvel gitu ya. Nah sekarang berbeda banget ketika Multiverse Saga, gara-gara mereka terlalu banyak main-main di live streaming, ya akhirnya kita jenuh gitu ya. Termasuk juga dengan The Marvel. Yang pertama, banyak sekali teman-teman yang masih belum menerima bahwa superhero yang karakternya wanita yang dibuat terlalu overpower itu banyak sekali orang-orang yang masih agak harus butuh adaptasi, bukan yang nggak suka ya, tapi masih butuh adaptasi gitu ya. Buat teman-teman yang nggak terlalu mengenal Captain Marvel gitu ya, kalau gue kenal banget ya dengan bagaimana kekuatan latar belakangnya, jadi gue suka-suka aja gitu ya. Tapi secara general itu kan harus diambil dari penonton luas. Intinya di sini The Marvel menggabungkan 3 superhero dengan kekuatan cahaya gitu, sama-sama kekuatan cahaya. Menurut gue suatu konsep yang bagus gitu ya. Tapi memang dari segi hype penonton nggak terlalu menganggap penting karakter-karakter superhero ini. Yang pertama ada Miss Marvel, itu dari series yang juga suatu hero yang baru gitu ya. Teyonah Parris sebagai Monica Rambeau juga superhero yang baru gitu ya. Nah Captain Marvel pun menurut gue nggak terlalu menggendong banget untuk film ini ya gitu ya. Jadi apakah film ini akan sukses besar atau enggak? Menurut gue setujunya adalah tidak akan sesukses film pertama. Karena film pertama itu masuk ke dalam hype dari Avengers Endgame, Infinity Saga. Jadi orang-orang berbondong-bondong gitu ya. Tapi ketika yang kedua ini dengan konsep menurun drastisnya penjualan juga penonton dari MCU, kita sangat ragu bahwa film ini akan berhasil. Perlu kalian ketahui kalau film Captain Marvel yang pertama itu kan mendapatkan keuntungan $1 miliar, jadi itu gede banget. Dan sekarang gue gak yakin, mungkin setengahnya aja gue ragu banget untuk film ini untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Apalagi kalau kita ngomong bisnisnya Disney di tahun lalu kan dia banyak sekali rugi gitu ya. Yang pertama ada The Little Mermaid kurang memuaskan dari segi penjualan, kemudian juga Indiana Jones, apalagi Indiana Jones turun bebas gitu ya. Dan kayaknya mereka benar-benar berharap bahwa The Marvel akan mengembalikan gairah juga pemasukan mereka. Pada kenyataannya kita masih kurang bersemangat ya dengan The Marvel ini gitu ya. Dari segi cerita kita nggak terlalu fokus, dan juga dari perubahan swap gender kayak Darben kan sebenarnya kalau di komik kan cowok, kalau nggak salah cowok ya. Di sini jadikan cewek. Jadi kayak berasa nonton ini terkhusus ke film-film cewek gitu untuk para cowok-cowok gitu. Tapi kalau gue pribadi gue pasti nonton dan gue suka dengan konsep yang dihadirkan. Tapi pertanyaannya apakah semua orang suka gitu ya? Dengan marketing mereka yang sedikit banget kayak gitu ya. Mungkin salah satu alasan yang juga kurang setuju bahwa ini akan gagal, mungkin salah satunya ada Park Seo Joon gitu ya. Park Seo Joon kan orang-orang yang pencipta Korea, drama Korea banyak banget di dunia ini. Kayaknya ini juga salah satu penyerap mereka akan nonton The Marvel. Tapi apakah berpengaruh besar dengan kehadiran dari Park Seo Joon? Menurut gue orang-orang yang pecinta drama Korea itu lebih banyak rebahan di rumah gitu ya. Mereka tidak terbiasa dengan yang namanya ke bioskop, berbondong-bondong mendukung idola mereka, itu nggak terlalu terbiasa menurut gue. Sama kayak orang-orang pecinta anime lah, kayak wibu dan sebagainya, mereka nggak terbiasa tuh nonton ke bioskop karena filmnya bukan selera mereka gitu ya. Jadi dari segi mendatangkan traffic dari Park Seo Joon ya kurang bisa dipastikan gitu. Jadi lebih besarnya gue agak sedikit setuju kalau film ini tidak akan sesukses film pertama, tapi juga nggak segagal seperti prediksi orang-orang yang ada di media-media tersebut. Nah sejauh ini bagaimana pendapat kalian? Apa saja faktor-faktor yang membuat The Marvel ini menurut kalian bisa sukses ke depannya, atau apa saja faktor-faktor yang membuat Marvel ini bisa terjun bebas gitu ya. Tapi kesimpulannya adalah gue berharap banget bahwa setelah ini Marvel benar-benar jor-jor memberikan promosi untuk film ini gitu ya. Jadi masih bisa untuk ya worth it lah untuk ditonton ya. Tapi memang yang disayangkan adalah hadirnya Nick Fury ini menjadi dampak juga, karena Secret Invasion tadinya memang direncanakan bakal menaikkan hype dari The Marvel, tapi kenyataannya secara tidak terduga lagi-lagi ini mungkin kayaknya Kevin Feige pusing ya sama selera orang sekarang gitu kan. Secret Invasion justru mendapatkan nilai salah satu series terburuk yang ada di Marvel Cinematic Universe. Jadi gagal total rencana mereka untuk menaikkan Secret Invasion ini, menaikkan
mendapatkan hype dari The Marvel dari series Secret Invasion. Sekali lagi gue jarang banget untuk ngebahas film yang belum dirilis. Gue menghargai banget sebenarnya karena banyak sekali berita yang bertebaran di luar sana, jadi wajib banget buat kita bahas gitu. Dan gue jor-joran aja sebenarnya, gue kan cari duit juga di Marvel gitu ya. Konten ini di channel ini kan banyaknya rame bahas Marvel, DC gitu ya. Tapi gue nggak menapik juga bahwa kalau ada fakta yang harus kita utarakan, ya harus diutarakan. Jangan yang wah heboh, tapi kenyataannya plot kita harus jujur aja gitu ya. Nah, thank you buat teman-teman sudah menyaksikan daily update kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten kali ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.